Coba jujur, berapa lama waktu yang kamu habiskan di depan layar? Pasti banyak ya, mulai dari bangun tidur, cek handphone, ketika kuliah, kerja, buka laptop, atau ketika istirahat malam masih harus scroll TikTok, nonton, ataupun main game. Nah, hai, perkenalkan aku Wardani, mahasiswa keperawatan, yang di video kali ini aku akan mengajak kalian untuk berkenalan lebih dekat dengan eye strain dan screen fatigue, dan bagaimana kondisi ini bisa terjadi, serta pencegahan yang sederhana tetapi efektif. Oke, jadi apa itu sebenarnya eye strain dan screen fatigue? Kita bahas satu-satu. Bahwasannya eye strain atau digital eye strain itu adalah kondisi di mana kumpulan gejala okular dan visual yang diakibatkan oleh paparan perangkat digital terlalu lama secara intensif dan berkepanjangan. Akibatnya, mata mengalami ketidaknyamanan karena paparan dari layar digital. Sebetulnya, eye strain ini sendiri bukan merupakan suatu penyakit, tetapi merupakan sindrom fungsional yang dimana menyebabkan ketidaknyamanan pada mata. Di sisi lain, terdapat juga yang namanya screen fatigue, atau kelelahan terhadap layar, di mana screen fatigue ini merupakan kondisi kelelahan yang bukan hanya melibatkan anggota visual atau mata, tetapi juga sudah fisik dan juga mental akibat paparan perangkat digital yang terlalu lama. Lalu, apa yang menjadi penyebab dari kondisi eye strain dan screen fatigue? Secara fisiologis, penggunaan layar digital mengakibatkan menurunnya frekuensi berkedip, sehingga terjadi penguapan air mata yang lebih cepat sehingga mengakibatkan mata lebih cepat kering. Selain itu, durasi penggunaan layar digital yang lebih dari 4-6 jam per hari dapat meningkatkan risiko digital eye strain yang secara signifikan. Selain dari habit, tentunya juga terdapat faktor ergonomi seperti posisi layar yang terlalu tinggi, jarak yang terlalu dekat, serta postur tubuh yang membungkuk sehingga berkontribusi terhadap ketegangan otot mata dan muskuloskeletal. Selain itu, terdapat juga faktor dari paparan blue light atau cahaya biru dari layar digital yang menunjukkan bahwa paparan cahaya biru pada malam hari dapat menekan sekresi melatonin, mengganggu ritme sirkadian, dan memperburuk kelelahan mata serta kualitas tidur. Ketika seorang sudah mengalami digital eye strain, biasanya menimbulkan beberapa gejala, baik okular maupun sistemik, yang dapat ditemukan. Misalnya, gejala okular yang sering dilaporkan berupa mata kering, perih, panas, rasa mengganjal, mata merah, penglihatan kabur sementara. Sementara gejala sistemik yang mungkin dirasakan berupa sakit kepala, nyeri leher, bahu, kelelahan umum, dan penurunan konsentrasi. Sedangkan screen fatigue bersifat multidimensional, mempengaruhi aspek visual, muskuloskeletal, dan juga kognitif secara bersamaan. Kalau digital eye strain dan screen fatigue terus dibiarkan, dampaknya bagi kesehatan bisa kemana-mana. Yang pertama, produktivitas bisa menurun, kemudian belajar jadi gak maksimal, kerja jadi cepat lelah, emosi lebih sensitif, dan bahkan kualitas tidur bisa terganggu. Maka penting banget untuk melakukan pencegahan supaya terhindar dari kondisi eye strain dan screen fatigue. Yang pertama, tetapkan aturan atau metode 20-20-20, di mana selama 20 menit menatap layar digital, alihkan pandangan mata ke suatu objek sejauh 20 kaki atau setara dengan 6 meter selama 20 detik. Hal ini akan membantu mata dan otot mata menjadi lebih rileks. Yang kedua, atur posisi layar. Pastikan layar dipegang dengan jarak yang ideal, posisi layar sejajar atau sedikit di bawah pandangan mata. Yang ketiga, posisikan pencahayaan ruangan. Jangan lupa untuk mengatur layar di gadget kalian agar pantulannya tidak langsung ke mata dan tidak terlalu silau. Yang keempat, jangan lupa untuk sering berkedip karena dengan berkedip kita akan membantu menjaga kelembapan mata. Yang kelima, jangan lupa untuk mengaktifkan mode malam atau blue light filter di gadget kalian, terutama di malam hari. Nah, setelah pencegahan-pencegahan seperti tadi, terdapat juga latihan-latihan yang bisa dilakukan di mana saja untuk mencegah kondisi-kondisi eye strain. Yang pertama, ada namanya metode palming, yaitu dengan cara menggunakan telapak tangan digosokkan supaya hangat,
Kemudian ditutup matanya selama 30 detik dan rasakan hangatnya. Kemudian metode yang kedua, terdapat namanya blinking exercise, di mana ini kita harus melakukan berkedip secara berulang selama 10-15 kali untuk fokusnya untuk menjaga kelembapan mata. Dan yang ketiga, ada yang namanya focus shifting, di mana ini metode ketika kita melihat objek tidak membaik, dari dekat kemudian mengalihkan ke objek yang mengganggu kenyamanan, segera periksakan ke dokter. Teman-teman, itu dia. Hidup berdampingan di dunia digital mengharuskan kita untuk menatap digital setiap harinya. Tapi, jangan salahkan dunianya, jangan salahkan digitalnya, tapi bagaimana cara kita menjaganya. Ingat, layar boleh jadi teman, tapi mata tetap harus disayang. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa istirahat. Bye-bye.